Selamat pagi teman-teman semua yang hadir dalam meeting kali ini. Perkenalkan nama saya Aditya Mulia selaku moderator yang akan membantu meeting pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengangkat tema tentang transaksi elektronik dalam bisnis MICE. Nah, bisnis MICE ini sendiri dari berbagai macam yang kita ketahui, MICE sendiri adalah fokusnya ke event-event dan lain-lainnya. Kita juga sudah tahu nih apa yang bakal kita lakukan ke depannya. Terus juga topik ini tuh sangat menarik dan juga penting mengingat semakin banyaknya bisnis yang bergerak di sektor ini dan menggunakan platform digital. Oke, teman-teman semua, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh beberapa narasumber yang akan memandu topik kita pada hari ini. Yang pertama, saya akan memperkenalkan seorang ahli bisnis MICE, yaitu Ibu Helmi. Selamat pagi, Ibu Helmi. Pagi, selamat pagi. Oke, baik. Gimana kabarnya, Ibu Helmi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya saya akan memperkenalkan seorang ahli perlindungan konsumen, yaitu Ibu Sri. Selamat pagi, Ibu Sri. Ya, selamat pagi, Pak Adit. Oke, Ibu Sri, gimana nih kabarnya? Waduh, kebetulan kurang baik, tapi semoga baik-baik. Alhamdulillah. Semoga tema kali ini kita angkat bakal berpengaruh untuk kinerja perusahaan kami ya. Oke ya, selanjutnya ada Ibu Zia. Nah, ini seorang ahli cyber law. Boleh, selamat pagi Ibu Zia. Selamat pagi, Pak Adit. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki tentang materi yang akan kita bahas, yaitu mengenai transaksi elektronik dalam bisnis MICE. Boleh yang pertama kita akan mendengarkan dari seorang ahli bisnis MICE, yaitu Ibu Helmi. Ibu Helmi, dipersilakan untuk memaparkan materi. Terima kasih atas kesempatannya. Tentu saja, transaksi elektronik memainkan peran yang sangat penting dalam industri MICE. Dengan semakin banyak yang melakukan pemesanan dan pembayaran secara daring, bisnis MICE harus beradaptasi dan menawarkan layanan transaksi elektronik yang aman dan efisien. Ini mencakup pemesanan tiket acara, reservasi akomodasi, pembayaran biaya registrasi, dan bahkan pembelian merchandise atau produk terkait acara secara daring. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Helmi selaku ahli bisnis yang sangat-sangat keren ini. Mungkin dari penjelasan Anda, sekarang kita juga akan mendengarkan dari penjelasan Ibu mengenai bagaimana pelindungan konsumen terkait dengan transaksi elektronik dalam bisnis MICE. Boleh Ibu Sri Zeki? Oke, baik. Terima kasih kepada moderator Bapak Adit. Saya perkenalkan diri dulu. Tadi sebenarnya sudah perkenalan, tapi saya akan memperkenalkan diri lagi. Saya adalah seorang ahli perlindungan konsumen, dan untuk terkait transaksi elektronik memang akan memberikan kemudahan ya bagi konsumen, terutama dalam melakukan pemesanan dan juga biaya pembayaran. Dan juga akan mengandung resiko tertentu nih. Sebagai ahli di perlindungan konsumen, saya akan menekankan pentingnya transparansi informasi, juga keamanan data, dan juga perlindungan privasi konsumen dalam setiap transaksi elektronik. Nah, dalam bisnis MICE juga harus memastikan juga nih, gimana mereka mematuhi peraturan dan juga undang-undang perlindungan konsumen yang telah berlaku. Serta juga kita menerapkan praktik terbaik untuk menangani data informasi dari konsumen, terutama dalam kasus bisnis MICE tersebut, begitu Bapak Adit. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ibu Sri. Berarti benar-benar dari bisnis MICE sendiri itu punya transparansi sendiri ya Ibu. Dari berbagai yang tadi Ibu sebutkan kayak perlindungan konsumen, terus juga undang-undang dasar dan lain-lain benar-benar berpengaruh banget dalam bisnis MICE sendiri ya Bu Sri.
Betul, karena mau tidak mau kita harus melihat dulu nih segala resiko dan juga ahli perlindungan ini kan pasti kita sebagai seorang ahli ini juga melihat resiko-resiko dan juga perlindungan untuk konsumen yang akan kita lihat gitu ya, termasuk dalam kasus Mrs. Mais tersebut gitu. Kita akan buatkan peraturan undang-undangannya juga dan agar praktik tersebut dapat tertangani dengan baik. Baik, 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 baik. Masuk akal, masuk akal. Jadi privasi dan keamanan data sangat berpengaruh banget ya dan penting dalam transaksi elektronik. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi atas penjelasannya, Ibu Sri. Kita langsung masuk dari penjelasan seorang ahli cyber law yaitu Ibu Zia. Dipersilakan Ibu Zia membuka materi. Baik, di sini siber atau hukum siber mengatur berbagai aspek terkait transaksi elektronik, termasuk dalam bisnis MICE. Ada beberapa peraturan dan undang-undang yang mengatur transaksi elektronik, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau disebut juga Undang-Undang IT, dan Peraturan Perlindungan Data Pribadi. Bisnis MICE harus mematuhi ketentuan ini dalam menjalankan transaksi elektronik mereka, seperti memastikan keamanan sistem, memberikan informasi yang jelas dan transparan, lalu melindungi data pribadi konsumen dari penyalahgunaan atau kebocoran. Baik, terima kasih. Saya setuju. Baik, terima kasih Ibu Zia. Berarti benar-benar kalau dari cyber law ini menekankan pada perlindungan data pribadi ya Ibu Zia. Betul, Pak Adit. Oke, baik. Mungkin ada tanggapan dari yang ibu-ibu yang lain boleh. Mungkin dari Ibu Helmi tadi sudah berbicara, boleh Ibu Helmi. Saya setuju dengan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan dan undang-undang terkait dalam bisnis MICE. Kami tidak hanya menjual produk atau layanan biasa, tetapi juga menjual pengalaman dan kepercayaan konsumen. Jika terjadi pelanggaran privasi atau masalah keamanan data, ini dapat merusak reputasi bisnis kami dan menghancurkan kepercayaan yang telah kami bangun dengan konsumen. Oke, bener banget tanggapan dari Ibu Helmi. Saya setuju banget dengan adanya tidak hanya kita juga menjual produk produk dalam bisnis mais, tapi kita juga harus menekankan pada pengalaman serta kepercayaan konsumen. Nah, itu emang benar-benar berpengaruh dalam perlindungan privasi juga ya, pertama. Mungkin dari Ya, eh, para partisipan lain, mungkin dari Ibu Sri Rezeki, boleh ada tanggapan? Baik, karena tadi ahli MICE sudah berbicara langsung gitu ya Pak Adit ya tentang pentingnya peraturan dan undang-undang terkait yang sudah ibaratnya sudah diberikan dari kami selaku perlindungan konsumen. Kenapa sih produk layanannya itu memang harus sesuai dan juga terkait dengan keamanan data dalam reputasi bisnis ini sangat penting gitu ya Pak Adit karena mau tidak mau mereka juga harus menjual produk layanan yang tidak biasa termasuk untuk reputasi bisnis, pada bidang MICE ini gitu. Karena, jika tidak ada keamanan, itu mungkin akan merusak reputasi dari bisnis tersebut. Benar sekali katanya Ibu Helmi tadi, bahwa kepercayaan konsumen ialah kunci dalam setiap transaksi yang akan dibawakan, termasuk transaksi dalam, rencana e-commerce atau transaksi elektronik dalam bidang MICE. Jadi, bidang MICE atau bisnis MICE tersebut harus memastikan bahwa mereka menetapkan praktik terbaik dalam melindungi konsumen, seperti menyebarkan informasi yang jelas, terutama tentang syarat juga ketentuan, dan juga tentang kebijakan privasi dan juga prosedur penanganan keluhan, dan konsumen juga harus merasa aman banget nih dan terlindungi saat mereka melakukan transaksi elektronik. Itu mengapa? Karena kami sebagai ahli perlindungan konsumen itu, pasti nomor satunya adalah kepercayaan konsumen. Itu harus, dijaga dan juga setiap transaksi harus benar-benar dijaga keamanannya agar tidak menghancurkan kepercayaannya, konsumen terhadap kami sebagai, pelaku atau, pebisnis yang sedang melakukan transaksi atau dalam reputasi bisnis atau bidang lainnya, seperti itu Bapak Adit. Baik, baik. Berarti Ibu Sri ini benar-benar menekankan pada kepercayaan konsumen dan juga kepercayaan konsumen itu benar-benar harus dijaga ya, Ibu Sri.
Betul, karena kepercayaan konsumen itu ibarat pembeli adalah raja, dan raja tidak mungkin akan bertanya, bahkan dia tidak akan mengerti dan memastikan bagaimana untuk menjaga privasi. Dan kami juga sebagai yang menjalankan kebijakan tersebut sesuai dengan prosedur penanganan atau keluhan yang telah diajukan oleh konsumen tersebut, kita juga harus menjaga nih, gimana sih konsumen harus merasa aman dan terlindungi saat melakukan transaksi elektronik yang telah diselenggarakan. Baik, 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 Ibu Sri. Saya setuju banget dengan tanggapan dari Ibu Sri. Oke, baik. Dari masukan para partisipan dan sumber yang hebat ini, saya ucapkan terima kasih banyak atas diskusi yang menarik ini. Seperti yang kita bahas sebelumnya, transaksi elektronik memang sangat penting dan memainkan peran dalam bisnis MICE, tetapi juga membawa tantangan nih dalam hal perlindungan konsumen dan kepatuhan terhadap peraturan cyber law. Kolaborasi antara bisnis MICE, regulator, dan ahli perlindungan konsumen sangat penting untuk memastikan transaksi elektronik yang aman, adil, dan melindungi kepentingan semua pihak. Berarti benar-benar materi pada kali ini tuh menekankan pada pembelian, penjualan, dan juga benar-benar menekankan pada konsumen yang harus kita jaga, konsumen yang kita patuhi, dan juga konsumen yang harus kita bawa dalam bisnis MICE ini gitu. Mungkin ada tambahan lagi dari para narasumber. Mungkin saya ingin menambahkan satu poin penting lagi, Pak. Baik, boleh Ibu Zia. Selain mematuhi peraturan yang ada, bisnis MICE juga harus terus memperbarui praktik keamanan siber. Mereka seiring dengan perkembangan teknologi dan ancaman siber yang baru. Ini adalah proses yang berkelanjutan dan membutuhkan investasi serta komitmen yang kuat dari pihak bisnis tersebut. Oke, baik. Masukan dari Ibu Zia sangat-sangat benar-benar berpengaruh untuk kejalanan keamanan konsumen pada bisnis mes ini. Baik, terima kasih atas masukan yang Ibu Zia berikan dan para pembicara yang hebat pada pagi hari ini. Saya yakin diskusi ini telah memberikan wawasan yang berharga tentang peran transaksi elektronik dalam bisnis mes dan juga para perlindungan konsumen dan cyber law yang menekankan pada peraturan dan keamanan. Baik, mari kita terus bekerjasama untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, terpercaya, dan melindungi kepentingan semua pihak. Mungkin itu saja. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Terima kasih banyak atas materi yang para sumber bawakan. Terima kasih banyak untuk Ibu Zia, Ibu Sri, Ibu Helmi yang sudah hadir dalam rapat pada pagi hari ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih para Bapak dan Ibu.